Di market internasional itu rata-rata pembeli importir dari luar negeri itu jarang yang mau bayar langsung cash. PO kita kirim baru dia akan transfer 30 hari 60 hari kemudian. Setelah itu apa jaminannya buat eksportir kita? Nggak ada. Nah, jaminannya apa ya? LPI masuk. Dengan kita kasih cover asuransi, eksportir kita nyaman, ya nggak apa-apa udah ada LPI. Dan fungsi LPI juga apa? Kita bukan hanya mengcover dia sampai bayarnya nggak bayar, kita justru yang mengakses buyers tersebut. Sobat TV Asuransi, jumpa lagi dengan saya Ahmad Aris dalam program podcast TV Asuransi. Kali ini kita kehadiran tamu spesial dari perusahaan yang punya afiliasi dengan Kementerian Keuangan, yaitu Indonesia Exim Bank, atau yang punya nama lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disingkat dengan LPI. Kali ini mewakili dari LPI sudah hadir bersama kita adalah Ibu Marsinta Mutiara Marpaung, Head of Insurance Division. Ibu Marsinta Mutiara Marpaung ini akrab disapa Bu Muti ya? Iya. Oke. Gimana Bu, apa kabar Bu? Baik. Alhamdulillah. Insurance dan guarantee ya Pak sekarang? Oh, insurance dan guarantee. Nanti boleh dijelaskan juga kenapa ada guarantee Bu. Baik Bu, kami dari media asuransi tentu mungkin akan lebih banyak bertanya atau menggali informasi tentang divisi yang Ibu pimpin ya, yaitu insurance dan garansi. Nah, sebelum kita explore lebih jauh tentang insurance and guarantee division di Indonesia Exim Bank, mungkin Ibu bisa menjelaskan sebenarnya Indonesia Exim Bank atau LPI ini seperti apa? Karena usaha yang dijalankan kan tidak hanya tadi insurance dan guarantee, tapi juga ada pembiayaan, ada juga pemberian pinjaman ya, yang itu notabene biasanya itu dilakukan oleh perbankan. Gimana nih Bu, sebenarnya seperti apa nih LPI? Ya, makasih Mas Aris. Welcome juga ya ke LPI, Indonesia Exim Bank. LPI ini memang unik, seperti tadi Mas bilang, kita memang ada afiliasi dengan Kementerian Keuangan karena memang kita didirikan di bawah Kementerian Keuangan. Shareholder kita 100% itu negara di bawah Kementerian Keuangan. Indonesia Exim Bank itu unik sekali karena yang melahirkan kita ini adalah undang-undang. Langsung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, di mana misi dari undang-undang ini adalah untuk peningkatan ekspor nasional intinya gitu ya, melalui 4 pilar. 4 pilar kita, yang pertama ya pasti yang semua orang tahu itu adalah pembiayaan, pilar pertama. Pilar kedua itu adalah penjaminan atau guarantee. Ketiga asuransi, dan terakhir ini ada namanya jasa konsultasi atau consultancy services untuk calon eksportir dan eksportir yang sudah ready untuk ekspor, UMKM lah jenisnya. Nah, kalau untuk spesifik asuransi dan penjaminan, ya itu bisa dibilang 2 pilar dari 4 pilar kita. Ya. Dan memang menariknya seperti seperti commercial bank juga ya, kalau pembiayaan perbedaannya tentu kita harus ada yang namanya justifikasi ekspornya. Jadi kita nggak bisa sembarangan memberikan fasilitas pembiayaan, asuransi atau penjaminan tanpa ada justifikasi ekspor. Karena peranan LPI ini adalah untuk boosting ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, tentunya ada perbedaan antara commercial bank dengan kita. Tentunya dari kita banyak sekali kita menjalankan penugasan khusus, tergantung dari situasi seperti apa di Indonesia dan juga industri-industri apa yang sedang membutuhkan support dari pemerintah. Jadi contohnya pada saat pandemi kemarin, tentu banyak sekali kegiatan penugasan khusus kita, di mana industri yang terimpak itu banyak sekali. Ya, kita bayangkan selama 3 tahun bukan hanya angka domestik ya, apalagi ekspor. Ya, disitulah kita banyak sekali memberikan peranan bagaimana caranya LPI itu bukan hanya membantu eksportir dari segi pembiayaan.
Nah, kita juga membantu dari sisi asuransi dan penjaminan. Asuransi seperti apa? Eksportir itu pasti semua melakukan transaksi cross border negara. Artinya resikonya ada juga resiko tidak terbayar atau risiko perjalanan barangnya itu bisa rusak, damage. Yang rugi siapa? Eksportir. Nah, itu peranan LPI dari sisi asuransi. Tentunya dari sisi LPI, bagaimana caranya supaya ujung-ujungnya eksportir kita bisa nyaman ekspor ke luar negeri. Ya. Nah, kalau penjaminan ini lebih menarik lagi. Penjaminan ini karena LPI ini sangat different ya. LPI adalah satu-satunya lembaga sovereign di Indonesia yang dapat memberikan sovereign guarantee. Sovereign guarantee biasanya kita berikan kepada misalnya ekosistem perbankan, atau mungkin kita memberikan jaminan jaminan kepada proyek-proyek misalnya ya, tapi tentunya harus ada justifikasi ekspornya. Nah, khususnya untuk penjaminan yang banyak kita bantu juga penjaminan melalui perbankan. Karena perbankan itu terutama pada zaman COVID, mereka agak khawatir ya memberikan pinjaman terhadap nasabah, apalagi industri-industri yang merasa aduh ini not bankable nih, mengerikan gitu ya. Atau apalagi misalnya aduh proyeknya ini mungkin long term kita nggak bisa. Di situ peranan LPI masuk. Kita memberikan penjaminan secara negara, sovereign guarantee kepada perbankan tersebut bahwa jangan khawatir, eksportir kita nanti harus bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar ya LPI yang bahkan menggaranti, kita yang akan membayar. Itu peranan LPI. Jadi walaupun kita tidak hanya aktif di pembiayaan, sebagai enhancer kita juga bisa membantu melalui support kita di ekosistem. Bu, kalau tadi menjalankan usaha insurance juga, itu berarti LPI juga menerbitkan polis sendiri ya? Iya, betul. Nah, secara izin usaha artinya tiga-tiganya itu dipunya semua ya? Nah, ini dia menarik ya. Kalau izin usaha selayaknya misalnya ke asuransi ya. Perusahaan asuransi di Indonesia untuk melakukan izin usaha itu harus ada perizinan dari OJK dan lain-lain. Nah, karena kita lahirnya dari undang-undang. Mandatori undang-undang. Mandatori. Kita berbeda. Ya. Tapi tentunya kita bukan semerta-merta hari ini saya mau menerbitkan produk ini itu belum, nggak bisa begitu juga. Tentunya kita harus ada pertimbangan kenapa kita mau membuat produk itu. Tentu dengan regulator ya kita sangat dekat sekali. Bahkan OJK pun merupakan salah satu regulator yang aktif juga untuk memantau pekerjaan dan peranan LPI di Indonesia. Jadi tetap di bawah pengawasan OJK juga ya secara bisnis? Kalau secara bisnis kita tetap diaudit oleh OJK. Mereka itu sebagai melakukan perannya sebagai regulator. Kita tetap pelaporan dan lain-lain. Tapi memang kalau dan LPI kita khusus sekali dari OJK itu sampai ada POJK khusus, peraturan OJK khusus untuk LPI, di mana rule itu ya berbeda dengan commercial insurance companies ya, itu agak uniknya. Kalau dengan industri Bu, industri insurance sendiri apakah juga LPI termasuk dalam keanggotaan di AUI atau bagaimana? Ya, ada. Kita udah member dari kita sudah member mungkin dari tahun 2000 berapa belas ya, 2015 atau 2016 kita sudah menjadi member di AUI. Dan memang kalau LPI karena memang peranan kita banyaknya ke ekspor, kita juga banyak menjadi member di organisasi internasional, Bern Union, Aman Union, dan situ memang peranan yang jauh lebih besarnya ya Pak ya. Dari tadi 4 line of business ya bisa dibilang ya, itu menurut Ibu yang paling dominan dalam tadi enhancer aktivitas ekspor impor itu di sisi mana? Apakah asuransi juga termasuk yang paling penting atau justru misalkan pembiayaan atau penjaminannya? Bagaimana? Kalau saya karena saya dari lahirnya di dunia pekerjaan, saya selalu percaya sama risk mitigasi ya. Asuransi dan penjaminan itu sama sebenarnya, risk mitigation process. Tapi peranannya lebih besar kemana? Kalau saya melihat lebih ke asuransi. Kenapa asuransi? Karena asuransi itu bisa menjamah semua jenis industri gitu ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan nasabah asuransinya LPI itu bahkan ada yang baru mulai ekspor, yang kecil-kecil. Itu bisa dibilang kalau sekali kirim mungkin cuman berapa ratus dolar, itu ada kecil. Nah, bayangkan
UMKM kalau seandainya dia mengirim bayar udah dapat PO, kalau sampai nggak dibayar itu efeknya buat mereka kan menyedihkan ya. Dan juga financially mereka akan terimpact sekali, beda sama perusahaan korporasi yang sudah besar-besar. Nah, kalau peranannya LPI di asuransi, kenapa saya bilang besar sekali? Karena semua transaksi ekspor yang mereka lakukan itu kita ambil resikonya. Yang ketakutan biasanya apa sih? Kirimannya salah atau mungkin pengirimannya sampai rusak, akhirnya damage nggak dibayar. Pasti itu kan yang ketakutan eksportir. Yang kedua, mereka kirim barang order, tapi mereka nggak begitu paham nih sama buyersnya di luar negeri. Dan bagaimana cara mereka untuk mengetahui ini benar nggak sih buyersnya minta order seperti ini. Nah, di market internasional itu rata-rata pembeli importir dari luar negeri itu jarang yang mau bayar langsung cash. PO kita kirim baru dia akan transfer 30 hari 60 hari kemudian. Setelah itu apa jaminannya buat eksportir kita? Nggak ada. Nah, jaminannya apa ya? LPI masuk. Dengan kita kasih cover asuransi, eksportir kita nyaman, ya nggak apa-apa udah ada LPI. Dan fungsi LPI juga apa? Kita bukan hanya mengcover dia sampai bayarnya nggak bayar, kita justru yang mengakses buyers tersebut. Gitu. Nah, eksportir kita itu datang ke kita, Bu Muti, kita mau transaksi dengan 10 perusahaan atau buyers di luar negeri, tolong di-assess. Mereka akan transaksi dengan kita dengan terms of payment let's say 60 hari. Ada nggak sih uang mereka untuk bayar saya? Gitu. Nah, tim kita tuh semua yang akan menganalisa buyersnya itu seperti apa. Dan kita akan bilang hasil dari assessment hasilnya X, Y, Z gitu. Misalkan ini tidak direkomendasikan. Betul, jangan transaksi sama buyers yang ini. Ya buyers yang ini ketinggian angkanya. Mendingan kalau mau transaksi maksimumnya mungkin setengahnya aja. Kita lihat nanti pergerakannya, kalau sudah transaksi udah 3-6 bulan, nanti request minta naikkan kredit limit dari kita lagi. Kita review lagi. Dan itu pun kita melakukan monitoring juga. Kalau nanti buyers yang sudah kita cover, misalnya kita cover dari bulan Januari selama 12 bulan, kedepannya kan resiko buyers itu bisa juga berubah, bisa dia punya cash flow problem. Gimana cara monitoringnya? Eksportir kita belum tentu bisa memonitor. Siapa yang monitor? Kita yang monitor. Semua yang sudah masuk di list kita, buyers kita pun ada monitoringnya. Kalau dia sampai quote unquote ya ngemplang, nggak bisa bayar ke eksportir lain atau mungkin ke perusahaan lain di luar negeri, itu data itu report itu akan masuk ke kita. Kita akan kasih warning kepada eksportir kita, hey, buyer kamu yang di Spanyol dia nggak bayar ke perusahaan, udah masuk blacklist lah pokoknya ya. Iya, dia udah blacklist, mendingan stop jualan ke sana. Nah, itu untuk eksportir Indonesia nyaman, enak gitu. Bayangkan kalau tidak ada asuransinya. Iya, benar. Ya, dia main kirim, dia nggak tahu, dia tidak bisa assess, itu bagus nggak bayarnya. Terus begitu nggak dibayar, gigit jari kan, nggak bisa langsung, dan bisa, maaf ya, bisa bangkrut. Apalagi yang size-nya kecil-kecil. Jadi enaknya yang dipegang LPI aja ya? LPI aja yang dipegang, bersama tim kita semuanya. Tadi Ibu cerita soal yang assessment buyer. Nah, sementara untuk insurance kan ada produk marine cargo juga ya untuk logistik pengiriman. Nah, itu juga termasuk assessment juga. Misalkan, nih seharusnya pakai ini apa nih untuk pengiriman, itu termasuk juga, Bu? Kalau untuk marine cargo agak berbeda karena yang di cover itu kan perjalanannya, gitu ya. Ya paling kita bisa advice-nya yang aman itu maksimum berapa sih yang bisa dikirimkan. Lalu kita bisa juga memberikan advice, pengiriman nih barangnya apa nih? Kamu pakai furniture barangnya, ya kirimnya jangan pakai kontainer yang jenis begini. Nanti di perjalanan bisa basah misalnya. Ini seasonnya lagi wet season, hati-hati. Tuh. Nah, itu biasanya nanti akan ada koordinasi juga, nanti si eksportir bisa komunikasikan dengan logistik company-nya lah, seperti apa sebaiknya untuk menghindari resiko-resiko kerusakan nanti. Nah, untuk loss rasionya seperti apa, Bu? Nah, loss ratio kita, nah karena kita itu sangat hati-hati ya, prudent sekali gitu, kita sangat prudent. Dibilang kita sangat agresif, terus terang marketing kita juga harus agresif ya. Tapi memang assessment kita ini sangat hati-hati ya. 3 tahun terakhir bisa dibilang loss ratio kita kecil sekali. Kecil. Bisa dibilang mungkin overall masih di bawah 10%. Hah, di bawah 10%, Bu? Masih di bawah 10%. Luar biasa. Ya. Kenapa begitu? Kalau untuk trade credit,
resiko gagal bayar yang saya lihat di market itu lebih besar di Indonesia. Kalau dibilang Indonesia resikonya kecil, enggak juga. Yang banyak yang nggak bayar juga teman-teman kita di Indonesia gitu. Nah, kenapa ekspornya itu bisa dibilang transaksi loss ratio lebih kecil? Karena assessmentnya kuat sekali. Kalau saya prinsipnya lebih baik saya kasih tahu eksportir saya jangan jualan sama yang ini daripada kamu jualan nggak dibayar. Kalau dia ngotot gitu, berarti kan akan menimbulkan loss juga. Jeleknya ke siapa? Pakai LPI juga. Nah, itulah guidelines. Lebih baik jangan sampai ada loss. Transaksi, let's pilih. Kita bantu pilihin. Lewat mana? Jasa konsultasi. Business matching. Ada. Gitu. Jadi memang LPI itu udah komplit. One stop solution semuanya. Dari yang kecil, belajar dulu jadi eksportir melalui jasa konsultasi. Jasa konsultasi itu komersil juga tapi Bu ya? Ya itu bisa semuanya yang dilakukan. Artinya ada berbayar juga atau? Oh, enggak dong, itu kan free masih. Oh, sebagai bentuk ini ya, literasi edukasi ya? Iya, dan itu diajarkan gimana supaya layak untuk menjadi eksportir. Bagaimana cara mencari buyer, cara menjual barang packaging yang gimana, standar internasional seperti apa, mau jualan ke negara mana, requirement di sana seperti apa. Termasuk jualan apa juga bisa tanya ya? Iya, ya misalnya mungkin dia punya skill di jewelry gitu. Nah, jewelry itu bagus misalnya di pasar Timur Tengah, bikin jewelry itu yang jenis begini yang laku. Nah, itu informasi-informasi teman-teman kita yang jago-jago deh di jasa konsultasi. Kalau udah mulai naik kelas, istilahnya eksportir, yang belum jadi eksportir, mulai bisa ekspor, mulai dia butuh pembiayaan, mulai dia butuh asuransi, mulai butuh penjaminan. Jadi dari nggak tahu, pengen, nggak punya modal, pinjam. Ketika prosesnya dijamin, apalagi tuh yang kurang. Iya benar. Nah, kalau pergi ke commercial bank, ada nggak semua complete solution? Nggak ada. Tidak ada. Hanya satu aja. Hanya satu. Dan kita banyak sekali, Mas, kita penugasan khusus yang hanya diberikan kepada LPI. Kita ada banyak penugasan khusus ini untuk semua pilar ya. Untuk industri misalnya alat transportasi ya, yang memang banyak sekali kepengaruh karena COVID kemarin ya. Lalu kita juga untuk karena kesehatan ya, industri kesehatan yang sangat drop sekali. Nah, ada juga kita yang namanya penugasan khusus untuk ke negara-negara Afrika. Kalau kita lihat presiden kita banyak sekali visit ya ke Afrika. Artinya apa? Eksportir kita banyak digerakkan masuk ke pasar non-tradisional. Nah, resikonya tinggi nggak? Tinggi sekali gitu. Masih cari pasar baru. Betul. Ada sejarahnya kenapa kita masuk ke Afrika. Kalau dulu ingat ada konferensi Asia Afrika, kita semua itu kakak adik dengan semua negara Afrika. Bisa dibilang kitalah kakaknya. Nah, sekarang negara-negara Afrika itu banyak bertransaksi dengan Amerika dan Kanada. Dan kita tahu kondisi mereka seperti apa sekarang. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita di Afrika banyak meminta ke Indonesia sekarang. Kakak-kakak di Indonesia, tolong dong kita transaksi sama kakak-kakak kita aja. Daripada kita resiko terlalu besar di Amerika, di Cina, kita mau dari Indonesia. Presiden-presiden dari negara Afrika tuh banyak sekali yang hampir setahun berapa kali mereka datang ke sini untuk boosting ekspor kita ke sana. Dan itu sangat didukung oleh Pak Presiden Jokowi. Itu sebabnya LPI yang dapat marwah khusus untuk masuk ke pasar Afrika. Bayangkan kalau eksportir kita nggak ngerti market Afrika, bahasanya aja belum tentu udah mengerti. Dan untuk mendeteksi seperti apa sih kualitas buyer di sana, itu kita masuk di situ. Nah, selain ekspor, berarti kan aktivitas impor juga di cover juga kan Bu ya? Atau bagaimana? Impor itu memang agak tricky ya. Tricky itu artinya gini, justifikasi ekspor itu harus ada. Impor harus ada juga untuk berikutnya, subsequentnya ada. Gitu ya. Harus ada juga bahan mentah atau untuk produksi diekspor kembali. Untuk meningkatkan kapasitas eksportir kita. Bahan modal ya Pak disebutnya ya. Bisa dibilang barang modal. Yaitu nanti akan menciptakan indirect ekspor nantinya. Misalkan beli peralatan dari luar, nanti ini buat apa produksi di dalam negeri untuk ekspor gitu ya. Oh, kita harus relate ke sana ya. Ujung-ujungnya harus ada peningkatan ekspor Indonesia. Kalau impor beli mobil mewah nggak bisa ya? Aduh, jangan. Itu beli sendiri. Itu lewat bank biasa ya. Mungkin bisa dibiayai oleh LPI, apalagi asuransinya di cover, nggak bisa. Siap. Bu, saya penasaran dengan trade credit. Kalau itu kan memang istilah yang bisa dipakai di luar negeri ya untuk kalau di Indonesia itu kan commonnya asuransi kredit. Asuransi piutang dagang.
Oh, berarti trade kreditnya itu beda dengan asuransi kredit yang di Indonesia? Beda. Asuransi kredit itu biasanya dari mengcover resiko perbankan yang tidak dibayar oleh debitur. Oh. Ya, jadi objeknya debitur. Kalau ini objeknya adalah buyers, di mana ada transaksi receivable. Gitu. Nah, untuk yang tadi kan ada jasa pembiayaan juga. Nah, jasa pembiayaan itu nggak di-cover, misalkan ada mitigasi risiko, misalkan gagal bayar dari si eksportirnya. Itu masuk ke asuransi kredit. LPI main nggak, Bu? Enggak. Oh, enggak. Itu nanti kalau misalkan ada itu dilempar ke asuransi perusahaan yang lain? Asuransi. Oke. Jadi fokusnya LPI hanya yang piutang kredit tadi? Betul. Piutang yang diciptakan oleh eksportir kita kepada buyers-nya di sana. Selain trade kredit, terus kemudian marine cargo, ada juga kan satu yang terkait investmentnya. Nah, saya menurut kalau pengalaman saya itu kayaknya unik ya, dan mungkin baru LPI yang main itu. Betul. Nah, ini kenapa bisa latar belakangnya bagaimana ini, Bu, bisa ada menjual produk itu? Ya. Memang benar, Mas, Overseas Investment Insurance yang punya hanya LPI. Kenapa kita doang yang punya? Karena ini resikonya memang nggak kecil, itu besar sekali. Seperti kata-kata investment. Iya, betul. Yang di cover itu adalah investasi dari Indonesia ke luar negeri. Jadi contohnya ada perusahaan kita yang mau mendirikan pabrik di Afrika. Nah, itu pasti prosesnya nggak sebentar, lama. Tenornya itu pasti lama, long term. Apa aja yang di cover? Tentunya cover yang kita berikan supaya mereka tetap aja jalan investasi ke sana. Yang kita cover itu mayoritas adalah resiko political yang diciptakan oleh negara tersebut. Contohnya misalnya perusahaan eksportir kita bergerak di bidang makanan. Mereka bikin pabrik makanan di sana. Terus tiba-tiba pemerintah di sana langsung membatasi, tidak boleh lagi license diberikan kepada perusahaan internasional, perusahaan asing untuk mendirikan pabrik di sana. Nah, itu kan berarti investasi yang sudah sebesar itu, siapa yang akan cover? Nah, resiko itu ada, LPI yang ambil. Besar dong, Bu, berarti? Besar sekali. Triliunan berarti bisa jadi? Ya, tergantung size investasinya berapa. Tapi kalau bikin pabrik di luar negeri nggak mungkin ada yang murah. Nah, makanya. Betul. Selain political risk juga resiko-resiko macam-macam kan, seperti huru-hara, perang, terorisme. Nah, kalau udah seperti itu, kalau ada kejadian seperti itu, mereka pasti akan meninggalkan negara tersebut. Artinya aset akan ditinggalkan, lepas gitu. Resikonya apa? Ya hancur investasinya. Tuh. Tapi kan, nah bicara itu kan kayak Afrika itu kan memang secara geopolitik kan cukup unstabil ya, bisa dibilang ada risiko potensi perang saudara dan sebagainya. Nah, ini termasuk yang apa namanya, sebelum istilahnya mau mengcover tadi overseas investment, termasuk yang jadikan assessment nggak sih, Bu, untuk menentukan itu? Iya, assessment yang nomor satu paling utama untuk overseas investment adalah country risk. Country risk-nya. Yang kita analisa dalam sekali ya, bukan hanya keadaan geopolitik saja, bahkan struktur pemerintahannya. Lalu mereka ini industrinya masuk industri apa? Siapa-siapa yang mempengaruhi industri tersebut? Apakah ada aturan-aturan di negara tersebut yang akan membahayakan eksportir kita? Nah, country grade itu kan berubah-ubah. Mungkin tahun ini dia bisa dibilang masuk di country grade di OECD country, bagus gitu ya. Tiba-tiba tahun depan dia tiba-tiba misalnya berkoalisi dengan negara mana, terus tiba-tiba ada perang. Resikonya langsung berubah profilnya. Nah, itu kan meng-creating uncertainties bagi investor kita. Kalau investor kita udah ketakutan mau invest ke sana, nggak akan mau mereka investasi. Tapi kalau dibilang oke, kita bareng-bareng masuk ke sana. Masuk investasi, permodalan juga bisa dibutuhkan dan bisa kerjasama dengan LPI atau perbankan yang lainnya. Nah, kita pun bisa masuk juga memberikan proteksi itu. Ditambah lagi nanti ada yang namanya penjaminan. Kenapa penjaminan? Misalnya, bisa jadi eksportir kita tidak mendapatkan pembiayaan dari LPI. Mungkin dia dapat pembiayaan dari bank lain. It's okay, dibiayai oleh bank lain. Nah, tapi bank lain ini juga kan khawatir dong. Aduh, nanti dia kalau ke sana bisa-bisa loan kita nggak dibayar nih. Bisa nggak di cover? Bisa nggak nanti siapa yang meng-cover ini gitu? Satu, ada overseas investment itu. Nah, mungkin dari negara sana pun merasa bilang gini, kita nggak comfortable nih sama Indonesia. Bisa nggak itu eksportirmu itu dijamin oleh negara? Jadi bilateral.
nanti dari sana bisa kita akan memberikan garansi kepada eksportir kita. Betul. Nah, kenapa sovereign guarantee kita dibutuhkan? Karena risk profile dari eksportir kita bisa dianggap naik kelas. Bisa dibilang risk profile-nya mereka misalnya ya, banyak perusahaan Indonesia unrated. Nah, tapi kalau LPI masuk, grade-nya dia sama kayak LPI. Yang dilihat LPI-nya. Tuh, meningkatkan risk profile dia. Kalau dia di-assess oleh perbankan lain, perbankan itu akan melihat, oh ada LPI, berarti dia risk profile dari debitur itu naik. Dan mungkin dia ratingnya dia di perbankan sana berapa gitu ya, tapi dengan adanya garansi dari LPI, risk profile dari debitur itu jadi upgrade, naik gitu, karena ada kita di situ. Yang di Ukraina ada nggak, Bu? Nah, Ukraine itu kan dulu kan aman-aman aja ya, tiba-tiba kok meledak gitu ya. Iya, dan tiba-tiba dulu kita juga exposure banyak sekali di Ukraine dan di Rusia, banyak sekali. Nah, tapi karena dua negara tersebut udah dimasuk sebagai sanction countries, ya terus terang memang karena LPI ini juga banyak kerjasama dengan ekosistem, dengan market juga di internasional, kita saat ini masih tidak diperbolehkan untuk masuk ke sanction countries. Nah, yang existing bagaimana? Nah, yang existing itu kita biarkan berjalan sampai habis, tapi tidak ada yang baru. Pertanggungannya. Ya, yang baru tidak ada lagi. Sampai ada klaim? Thank God nggak ada sih, nggak ada, aman. Kebetulan ya kita masuk itu di industri-industri yang tidak terlalu mengerikan ya. Dan mungkin bukan dari wilayah yang perang itu kali, mungkin zona perang mungkin ya? Mungkin secara zona nggak terlalu critical, tapi kalau dibilang country-nya itu udah sanction, rata-rata perusahaan asuransi itu tidak akan bisa masuk ke negara itu lagi. Ya, industrinya kebetulan yang kita cover tuh industri seperti apa ya, makanan, minuman, paper, jadi masih relatively lumayan aman. Gitu. Kalau kemarin kan sempat yang untuk marin kargonya kan sempat ada aksi pembajakan Houthi. Itu aman ya, karena kan kalau bendera Indonesia aman, bebas melintas ya. Kayaknya Indonesia, orang Afrika masih menganggap kakak adik juga kayaknya. Iya. Saya nggak tahu yang perusahaan asing lain. Iya, siap. Ya. Bu, kalau melihat tadi ya yang di cover kan nilainya besar ya. Nah, ini dan tadi kan LPI ini kan sebenarnya ada kekhususan ya. Apakah diretensi sendiri atau ikut aturan retensi dari OJK atau seperti apa, dan ada BKP asuransinya nggak nih, Bu? Karena kan tadi tuh besar banget tuh kalau misalkan overseas investment. Nah, mungkin sharing namanya ilmu risk mitigation. Di mana-mana itu ada risk sharing, ya. Sama LPI juga ada gitu. Kita tuh tetap ada bekerja sama dengan ekosistem kita dengan reinsurance partners. Dalam negeri apa luar? Campur. Kita ada di dalam negeri, ada di luar negeri juga. Ya, itu biasa dilakukan. Walaupun kita bukan seperti perusahaan asuransi, tapi prinsip risk mitigation itu kita lakukan juga, risk sharing. Termasuk batasan-batasan untuk retensi itu ya? Iya, ada. Harus ada. Bu, nah bicara soal ekosistem di asuransi sendiri. Nah ini kalau nggak salah kan terakhir kan ada kerjasama dengan ASEI ya. Oh iya. Ya, ASEI. Nah ini selain itu mungkin bagaimana sih Exim Bank kemudian berkolaborasi dengan industri insurans di dalam negeri? Kalau kita sih karena produk kita tidak sebanyak perusahaan asuransi lain ya, mereka kan punya semua produk juga punya. Nah memang kita ada keterbatasan dan belum tentu semua perusahaan asuransi menjual produk-produk kita. Nah, dari mana kita bisa kerjasama? Kita bekerjasama dengan misalnya praktisi-praktisi asuransi seperti broker, insurance broker. Kita juga masuk di asosiasi. Kita juga bisa kerjasama ya seperti ASEI itu ya, co-insurance kita juga bisa. Atau biasanya kalau untuk reinsurance kita juga ada kasih juga ke pasar di Indonesia gitu. Itu bentuk-bentuk kerjasama yang kita lakukan karena memang keterbatasan produk ekspor kita yang jumlah polisnya beda dengan mereka semua punya gitu. Tapi kita lakukan itu, kita kerjasama dan bahkan kolaborasinya bukan hanya dari reinsurance saja ya, co-insurance ya, rata-rata perusahaan asuransi kan gitu. Kalau nggak co-insurance, reas. Gitu. Ya, tapi peranan yang banyak membantu itu dari pialang asuransi. Pialang asuransi. Oke. Itu dari sisi mencarikan
perusahaan asuransi partner atau bagaimana? Atau nasabahnya? Nasabah. Oh, corporate-nya ya? Iya, nasabah dari broker tersebut. Broker tersebut. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ya? Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Yang penting buat kita ada ekspor, oke, masuk. Gitu. Karena tugasnya untuk menggeliatkan ekspor. Betul. Bu, karena tadi mandatorinya adalah menggeliatkan aktivitas ekspor. Boleh tahu nggak nih kira-kira beberapa tahun terakhir mungkin impact dari activity yang dilakukan oleh Exim Bank itu terhadap penambahan eksportir mungkin per tahunnya itu mungkin boleh di-share, Bu? Karena kita pilarnya banyak ya. Kalau dari size UMKM, kalau dari jasa konsultasi saya nggak paham ya angkanya berapa. Tentunya banyak sekali ya mereka. Dari sisi pembiayaan, asuransi, penjaminan, biasanya kita sejalan ya, kita bareng-bareng masuknya. Misalnya berapa besar sih yang kita create dari kerjasama dari pembiayaan, asuransi, penjaminan sehingga menimbulkan transaksi ekspor. Itu penilaian dari ke LPI seperti itu. Contohnya kalau asuransi tahun kemarin itu volume yang kita ciptakan itu sekitar 12 triliun dari asuransi aja, di kumpulan ya, kargo dan lain-lain, kargo TCI. Nah, kalau dari penjaminan seperti apa? Walaupun yang kita jamin ada juga langsung direct eksportir atau mungkin kita penjaminan melalui perbankan, itu kita sampai menciptakan utilisasi itu sekitar 10 triliun. Nah, itu baru 2. Pembiayaan beda lagi, lebih besar lagi gitu ya. Nah, memang agak unik Pak ya, kalau dibilang berapa jumlahnya gitu. Jumlah kita ada yang belum jadi, ada yang udah jadi, ada yang udah siap terbang gitu. Nah, totalnya udah pasti banyak. Makanya kita juga selalu di-assess development impact-nya kita apa sih dari LPI. Nah, itu kita sampai punya tim sendiri yang menganalisa asuransi menciptakan development impact sekian kali, sekian persen gitu. Itu sebagai acuan gitu ya. Bukan hanya berapa jumlah eksportirnya, development impact-nya apa. Contohnya misalnya kita membiayai atau kita mengasuransikan manufacturing gitu. Manufacturing itu kan bukan hanya dilihat berapa eksportirnya aja, kita creating berapa banyak lapangan pekerjaan, berapa jumlah pekerja yang bisa diabsorb karena peranan LPI di situ. Nah, itu jadi sebenarnya lebih luas lagi, bukan hanya dari sisi volume, jumlah eksportir, tapi development impact di Indonesianya seperti apa. Itu karena lagi-lagi kan mandatori undang-undang dan tujuannya memang untuk menggerakkan ekonomi ya, khususnya aktivitas ekspor ya. Iya. Oh, baik. Bu, kalau bicara tentang berarti Special Mission Vehicle ya? SMV. Itu bedanya dengan BUMN apa sebenarnya? BUMN sebenarnya sih mirip aja gitu. Bedanya kita beda kementerian. Ya, kalau BUMN kan kementerian BUMN. Kalau kita SMV itu ya Kementerian Keuangan. Ya, beda ini aja. Makanya nggak pakai Persero ya? Iya. Dan nama kita juga lembaga. Lembaga ya? Iya. Oke. Menarik sih sebenarnya perbincangan kita, Bu. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi waktu yang membatasi kita juga. Nanti mungkin bisa disambung di lain episode, Bu. Boleh. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan LPI ke depan semakin sukses dan bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan dari cikal bakal dibentuknya LPI, Bu. Amin. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada hal terakhir yang ingin disampaikan, Bu, sebelum kita tutup. Mungkin untuk teman-teman dari market di industri asuransi, kalau bisa ya kita lebih banyak kolaborasinya ya. Mungkin kita akan lebih meningkatkan peranan dan aktivitas dan terutama eksistensi di dunia asuransi. Memang LPI tugasnya kebanyakan. Kadang-kadang kita suka terlupakan teman-teman di industri juga gitu. Tapi we always here to help. Setiap kali ada dari industri yang butuh bantuan LPI, kita pasti siap membantu. Dan kita nggak pilih-pilih. Selama eksportir kita maju, ayo. Karena tujuannya itu ya. Betul. Mau apapun yang penting ekspornya maju. Betul. Baik. Terus sekali lagi terima kasih Bu Muti atas waktunya.
Demikian Sobat TV Asuransi, perbincangan singkat kita dengan Ibu Muti, mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di program podcast TV Asuransi yang lain. Sampai ketemu. Terima kasih.